besar dari Gereja Sidang Jemaat Allah New Hope Kosambi Baru. Saya percaya bahwa pagi hari ini ada berkat Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saya percaya hari ini di seluruh bumi sedang mengenang dan merayakan kembali hari pencurahan Roh Kudus, di mana orang-orang yang diperintahkan Tuhan untuk setia berdoa menanti pencurahan Roh Kudus, mereka menerima penggenapan daripada janji Tuhan. Dan sama halnya dengan keberadaan kita saat ini. Saya percaya selama 10 hari terakhir kita doa dan puasa menanti-nantikan pencurahan Roh-Nya. Hari ini dalam kehidupan kita, kita percaya Roh Kudus yang akan dicurahkan. Pada khususnya pada ibadah kita pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Kami ada di tempat ini, kami ada sebagaimana kami ada sekarang karena anugerah, karena kasih karunia. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan mengurapi setiap kami dengan pengurapan dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami beroleh kuasa untuk hidup di dalam kebenaran dan menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Roh Kudus bawa kami masuk dalam hadirat, ke dalam gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Segala hormat kemuliaan kami kembalikan bagi Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita tinggikan Dia, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, layaklah segala bangsa untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama.
Layaklah Engkau Allah yang telah menjanjikan dan menggenapi janji-Mu sendiri ketika Kau curahkan Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya pada saat ini kegerakan Roh Allah mulai terjadi di tempat ini. Kegerakan Roh Allah terjadi dalam keluarga kami. Kegerakan Roh Allah terjadi di gereja kami, di seluruh aspek hidup kami. Dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua orang percaya yang terima Roh Kudusnya, yang mengalami kegerakan ini, katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, saya percaya dimanapun saudara ada pada saat ini, di rumah kah, di kendaraan, di perjalanan, atau dimanapun engkau ada, kau menyaksikan semuanya ini. Aku percaya ada kegerakan Roh Allah. Kau bisa menari, kau bisa melompat, kau bisa bersorak-sorai sambil berkata, ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Haleluya, haleluya. Hey, mari bertepuk tangan sama-sama.
Dia yang luar biasa. Saudara terkasih, kita percaya bahwa di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan hadirat Tuhan akan mendatangkan kemenangan dalam hidup kita. Raja Yosafat ketika menghadang musuh, dia mempersiapkan para pemuji dan para penyanyi. Dan Alkitab katakan, ketika pemuji dan penyanyi mengangkat suara menaikkan pujian bagi Tuhan, Tuhan yang membuat penghadangan bagi musuh-musuhnya. Sebab awan kemuliaan Tuhan turun dan melanda wilayah itu. Saat ini saya mau ajak setiap kita untuk masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kita angkat hati dan suara kita untuk meninggikan, menyembah Dia yang Maha Tinggi. Dan biarlah awan kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah keluarga kita, turun di tengah-tengah kehidupan kita, dan mengubahkan, memberikan kemenangan. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu.
setiap pribadi datang kepada Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan saat ini. Buka hatimu, mintalah Tuhan untuk mendengarkan suara. Mari Roh Kudus berbicara kepada setiap kami menurut kebutuhan dan keperluan kami masing-masing dalam Engkau pada pagi hari ini. Sebab Engkau tahu keadaan setiap kami, dan kami tahu Engkau mengasihi kami. Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan, Engkau yang memberikan kepada kami pengharapan, Engkau yang memberikan kepada kami bahkan kehidupan. Kami siap untuk menerima kebenaran Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk Engkau. Mari berbicara. Biar rawan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, penuhi hatiku. Ini hati kami Bapa. Mari Roh Kudus yang akan menjamah, mempersiapkan hati kami untuk ditaburi dengan benih-benih kebenaran firman Tuhan, supaya setiap benih yang ditaburkan jatuh di tanah yang subur, sehingga berbuah banyak dan memberkati orang-orang sekeliling kami, rumah tangga keluarga kami, bisnis pekerjaan dagangan kami, kuliah, masa depan kami, seluruh aspek hidup kami akan bertambah-tambah dan diberkati oleh Tuhan. Kami siap menerima kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali lagi berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini biarlah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kebaikan yang Tuhan berikan pada kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapak, buka pintu hati kami Tuhan, biar kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Urapi kami semua, urapi saya yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita sudah memasuki minggu yang keempat ya. Pada waktu bulan ini adalah temanya yaitu kesetiaan dalam doa. Ya, jadi satu bulan sudah dijelaskan tentang doa terus ya. Dan waktu tanggal 2 Mei Ibu Gembala kita sudah menyampaikan firman Tuhan tentang doa Bapa kami, Matius 6 ayat 9 sampai 13. 4 Mei Selasa Ibu Gembala juga membawa renungan tentang kesetiaan dalam doa. Tanggal 9 Mei Minggu Bapak Janes menyampaikan firman Tuhan tentang kesetiaan doa Hana di dalam 1 Samuel 10 ayat 13. Hari Selasa tanggal 11 Bapak Janes juga bawa renungan di dalam doa Selasa, bagaimana kita setia dalam doa, Efesus 6 ayat 18. Dan minggu kemarin yaitu masih saudara Jackson membawa firman Tuhan tentang doa Yesus di Getsemani, diambil dalam Matius 26 ayat 36 sampai 46. Nah, minggu ini saya membawa firman Tuhan tentang mengapa kita harus setia dalam doa. Di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8,
Lukas 18 ayat 1 sampai 8 saya bacakan. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim ini menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Yesus, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalu itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini?" Ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membahas tentang mengapa kita harus setia dalam doa. Alasan mengapa kita harus setia dalam doa. Yang pertama adalah supaya kita berdoa tidak jemu-jemu. Di dalam ayat yang ke-1 mengatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak ada bosan-bosannya kita menghadap atau minta pertolongan dari Tuhan. Kita panjatkan doa kita sama Tuhan. Biar ada semangat di sini, ya. Kita berdoa terus, ya, penuh dengan semangat. Kalau tidak ada semangat, kita tidak terus-menerus berdoa. Adanya kita patah semangat. Buat apa saya doa kalau tidak ada perubahan dalam hidup saya, dalam ekonomi saya? No, bukan itu pemikirannya. Saya berdoa untuk adik ipar mama saya, yaitu om saya, bisa dikatakan itu kurang lebih 20 tahun, ya, untuk dia datang sama Tuhan. Tuhan baru jawab setelah 20 tahun dia datang ke gereja. Dan waktu saya mendengar bahwa dia bertobat, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, itu saya sangat bersuka cita sekali. Tadinya om saya itu mengejek, menghina Tuhan Yesus, seperti apa dia marah-marah kalau kita sudah mengatakan mau pergi ke gereja atau apa semuanya, ya. Tetapi pada waktu dia menerima Tuhan Yesus, dia menyerahkan hidupnya di dalam tangan Tuhan Yesus. Dia melayani luar biasa. Pada waktu dia meninggal, saya baru tahu, ya, karena kami tidak satu gereja, dia di GBI di Mangga Besar. Pada waktu saya mendengarkan kesaksian dari gembalanya, dia mengatakan bahwa om saya ini ibadah jam 4, jam 3 dia sudah datang. Dia bersihin gereja, dia nyapu gereja, dia betulin bangku-bangku yang ada untuk kami jemaat-jemaat yang datang bisa duduk seperti itu. Wow, saya sangat bersuka cita banget. Itu hasil doa, ya. Saya, suami, anak-anak saya, Cina dan Elkana, doain adik saya untuk berbalik lagi kepada Tuhan Yesus. Kurang lebih 10 tahun kami doa terus, tidak ada henti-hentinya. Dan pada waktu itu Tuhan juga jawab. Untuk kalau nggak salah kurang lebih 3 tahun yang lalu lah, Tuhan baru jawab lagi bahwa adik saya kembali lagi sama Tuhan. Dia mau ke gereja, dan puji Tuhan saat ini dia melayani. Walaupun dengan asyir dia melayani di bagian asyir, tapi saya bersuka cita banget, ya. Puji Tuhan. Jadi jangan kendor doa kita, jangan putus, jangan jemu-jemu kita berdoa, ya. Sampai sekarang
saya tidak bosan-bosannya, saya tidak jemu-jemunya, saya berdoa untuk sebuah rumah tempat tinggal kami. Ya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, sebelum Tuhan panggil saya mau punya rumah sendiri yang tidak ngontrak. Ya. Sampai saat ini saya berdoa itu. Apakah saya bosan? Apakah saya patah semangat? No, saya tidak patah semangat. Terus saya berdoa. Rencana Tuhan itu baik buat saya. Ya. Tuhan sengaja belum menjawab doa-doa kita supaya kita mau melihat Tuhan mau melihat kita terus datang kepada Tuhan. Tuhan senang kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Tuhan senang kita menghampiri hadirat Tuhan, kita menyanyi, menyembah, kita menangis di hadapan Tuhan. Ya. Tuhan senang kita puji Dia. Tuhan senang dengan keluh kesah kita. Ya. Saya sebagai orang tua, saya senang sekali kalau anak saya bercerita, Janet bercerita tentang saya, masalah-masalah dia. Saya senang banget, ya, karena saya merasa dihargai, saya merasa dihormati, saya merasa dianggap sebagai orang tua dan sahabat. Ya, seperti itu. Ya. Yang kedua, berjuang bersama Tuhan dalam masalah yang kita hadapi. Seringkali kita mengambil keputusan sendiri dalam hidup kita tanpa melibatkan Tuhan. Ya. Kita berjuang sendiri sampai kita putus asa. Setelah mentok, setelah tidak ada jalan keluar, kita salahkan Tuhan. Ya. Hello, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Ya. Yang tinggalkan Tuhan itu kita, bukan Tuhan tinggalkan kita. Ingat, itu yang ada di dalam kehidupan kita, bahwa kita yang tinggalkan Tuhan. Tuhan akan melihat sampai di mana kita berjuang sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan berjuang bersama kita, memberi jalan keluar. Hanya kita tidak peka akan suara Tuhan. Kembali lagi, bagaimana kita mau peka akan suara Tuhan kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Ya, seperti saya dengan suami, kalau saya tidak ada hubungan suami istri, apakah mungkin saya bisa peka tentang suami saya, dia punya masalah apa? No, tidak akan mungkin. Tapi karena saya punya suami, yaitu Ishak adalah suami saya, dan saya adalah istrinya Ishak. Jadi kami punya ikatan batin satu dengan yang lainnya. Ya. Pada saat saya tidak mengatakan bahwa saya sakit, gitu ya, dia sedang bekerja, dia suka WA gini, Mam, ada di mana? Mam, lagi ngapain? Mam, kamu kenapa? Dia bilang begitu. Seringkali seperti itu. Jadi tadinya saya nggak mau bilang, akhirnya saya bilang, iya saya lagi sakit perut saya, iya saya lagi nggak enak badan. Jadi dia suka khawatir, dia tahu ya saya orangnya suka kadang nggak mau cerita. Jadi itulah kepekaan tentang suami istri, dan kita juga kepekaan kita terhadap Tuhan bagaimana. Yang ketiga, supaya kita melihat keajaiban atau mujizat Tuhan yang terjadi. Ya. Seringkali kita ke gereja hanya ingin mau melihat mujizat yang Tuhan berikan kepada kita. Saya katakan saat ini bahwa di dalam kehidupan kita, dari kita bangun sampai kita tidur lagi, itu mujizat Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar, kita mengalami kemujizatan Tuhan itu. Ya, ketidakmustahilan bagi kita itu, tapi mustahil bagi Tuhan. Ya. Saya pernah memberikan kesaksian bahwa mustahil
saya bisa menyekolahkan anak saya Janet ke pariwisata, karena ibu bapak saudara sekalian tahu bagaimana pariwisata itu uangnya bagaimana ya. Pada waktu semester pertama dia harus pergi Jawa Bali, itu 10 hari, dan itu kurang lebih 9 jutaan harus bayar. Dan waktu kelas 2 Janet harus pergi ke luar negeri, ke Hong Kong. Itu makan uang, kalau dirupiahin itu bayar pakai dolar, itu kalau dirupiahin itu hampir 15 jutaan. Itu mustahil bagi seorang saya, hamba Tuhan, dan Ishak sebagai suami saya, itu mustahil bisa menyekolahkan anak pariwisata. Tapi itulah mujizat Tuhan, kemustahilan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi biarlah kita mengalami terus, setiap hari kita mengalami kemujizatan itu, keajaiban yang Tuhan berikan kepada kita. Yang keempat, selalu berharap kepada Tuhan. Seringkali saya suka menyinggung tentang berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada manusia, tapi berharap kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Tuhan mau kita selalu berharap terus kepada Dia. Tuhan mau kita selalu bersyukur untuk apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau untuk kita meningkat, naik kelas, maju, bukan stuck di situ aja, tetapi terus naik. Menjadi kepala bukan ekor. Biarlah kita berharap terus kepada Tuhan di dalam doa-doa kita. Yang kelima, supaya kita tahan uji di dalam ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Supaya kita tahan uji. Kadang-kadang Tuhan menempatkan dalam cobaan dan penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Ya. Kalau kita lurus aja jalan, tidak ada masalah, tidak ada apapun yang kita hadapi, tidak ada kendala yang kita hadapi dalam hidup ini, itu harus tanda tanya besar dalam kehidupan kita. Seringkali memang kita maunya enak aja, tidak ada masalah di dalam hidup ini, tidak ada rintangan, tidak ada ujian. Itu yang Tuhan tidak mau untuk kita lakukan. Petrus menulis tentang iman Kristen dan mengatakan bahwa iman itu akan diuji, dimurnikan dengan api. Pengujian itu mungkin berbentuk berbagai-bagai percobaan dan pemurnian iman kita. Ujian-ujian yang kita hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi itu untuk menguji kita. Apakah kita tetap bersama dengan Tuhan? Bila kita sedang mengalami pencobaan yang berat saat ini, janganlah berkecil hati, tetapi pandanglah kepada Tuhan. Kita datang sama Tuhan, kita berdoa, Tuhan, biar saya kuat menghadapi ujian ini. Jangan kita aktif ke gereja, kita melayani Tuhan, kita tahu firman Tuhan, tetapi kita patah semangat, kita down. Iblis pintar pakai kita seperti itu, untuk kita tidak melayani Tuhan lagi, untuk kita dibuat jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ya. Jangan. Tuhan tahu apa yang sedang dilakukannya. Tuhan telah berjanji untuk selalu menyertai dan menolong kita, agar menjadi alat yang berguna dalam tangannya yang kuat dan penuh kasih. Dalam ujian-ujian yang kita hadapi, Tuhan punya rencana untuk memakai kita dimanapun tempat kita berada. Ya. Emas diuji dengan api, manusia diuji dengan penderitaan. Maukah kita menjadi emas yang murni? Ikuti ujian-ujian hidup ini bersama dengan Tuhan. Yang keenam, yang terakhir, supaya kita sabar. Ada kata-kata lucu tentang sabar.
kuburannya ber-AC. Ya. Orang sabar, maaf kalau saya katakan, pantatnya lebar. Saya suka bercanda dengan anak saya. Kalau dia sudah berkata sabar nih, sabar, emang udah sabar. Buktinya nih pantatnya lebar, saya bilang begitu, ya. Tapi itulah di dalam hidup kita harus sabar. Amsal 14 ayat 17 mengatakan, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Menjadi sabar sangat baik untuk mengendalikan emosi yang ada pada diri kita. Sabar mungkin kata yang mudah diucapkan, tetapi susah untuk kita lakukan. Susah untuk kita terapkan dalam kehidupan kita ini. Menjadi sabar membutuhkan waktu. Ya. Di dalam Amsal 14 ayat 29, Amsal 14 ayat 29 mengatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau ada yang di rumah ya dalam mengikuti ini, coba kalau bersama-sama dengan keluarga atau anak atau suami, coba katakan sabar. Kalau tidak sabar itu kebodohan. Jadi hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, mengapa kita harus setia dalam doa. Ada 6 alasan. Ya. Apa itu? Saya bikin kuis saat ini. Ya. Siapa cepat dia dapat, saya kalau cuma 1 orang. Yaitu tuliskan 6 alasan mengapa kita harus setia dalam doa. Ya. Langsung WA ke saya setelah ibadah ini selesai. Siapa cepat dia dapat voucher Indomart 100.000. Oke? Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kebaikan yang Tuhan berikan pada kami. Sungguh Kau luar biasa, sungguh Kau dahsyat Tuhan. Kalau kami diingatkan lagi, kami dipulihkan lagi oleh firman Tuhan ya Bapak, untuk kami setia dalam doa. Terima kasih ya Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan tiba waktunya kita akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kita berikan akan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Mari kita akan berdoa sementara kita mempersiapkan untuk memberikan persembahan ini. Bapa di surga, terima kasih kami anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau. Kami bersyukur masih diberikan kesempatan untuk ambil bagian dalam persembahan ini, menunjukkan satu bukti cinta kasih kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu dengan pemberian mereka. Seberapa besar mereka berjerih lelah, berkorban, dan berani mempertaruhkan iman mereka dalam pemberian mereka, Tuhan juga akan melimpahkan berkat yang luar biasa dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, kami memberi dengan sukacita dalam nama Yesus. Amin. Beri dengan sukacita dan aku diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Persembahan yang sudah diberikan, Tuhan Yesus memberkati.
susah maupun senang, walau di tengah-tengah situasi pandemi COVID seperti ini, biarlah kami tetap satu. Walau mungkin kami tidak bisa bertatap muka, tetapi kami tetap bersatu di dalam doa-doa yang senantiasa kami naikkan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini. Biarlah kiranya Tuhan tolong para pemimpin bangsa ini, supaya dengan hikmat surgawi mereka boleh mengatur seluruh roda pemerintahan di tengah-tengah menghadapi pandemi global ini. Tuhan tolong supaya para pemimpin ini boleh memimpin bangsa ini dengan roh yang takut akan Tuhan. Berkati kota Jakarta, supaya kota ini juga terus diberkati oleh Tuhan dalam keadaan yang baik, memberikan situasi yang kondusif untuk kami berdoa, untuk kami beribadah, untuk kami melayani masyarakat yang membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas seluruh jemaat-Mu yang telah menerima kebenaran firman, supaya semuanya itu bertumbuh dan berbuah banyak, berlipat kali ganda, memberkati banyak orang dan memberkati hidup mereka. Kami berdoa buat pembangunan gereja kami. Tuhan yang memulai, Tuhan yang akan sempurnakan dengan perfect tanpa satu kurang apapun. Kami percaya Tuhan yang akan mencukupi, Tuhan yang akan menyediakan. Tuhan yang tolong, kami percaya Roh Kudus akan menolong supaya ada percepatan proses pembangunan ini. Kami tahu walau orang berkata mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dan mengembalikan segala hormat pujian bagi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita berdoa sama-sama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih ke dalam Tuhan, marilah kita pulang dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.